Halo semua, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai makna planet dalam Vedic Astrology dan juga saya akan memberikan beberapa contoh cara kita membaca planet-planet tersebut di dalam birth chart. Yang pertama, jadi dalam Vedic Astrology kita mengenal 9 planet, yaitu Matahari, Bulan, Mars, Venus, Jupiter, Saturn, Rahu, Ketu, dan Merkuri. Jadi dalam Vedic astrologi klasik tidak mengenal planet Pluto, Uranus, dan Neptunus. Tapi pada saat ini mulai banyak praktisi Vedic astrologi mengintegrasikan ketiga planet luar itu di dalam reading. Tapi untuk sementara ini kita menggunakan 9 planet saja. Planet yang pertama adalah Sun atau Surya. Jadi dalam Vedic astrologi planet disebut graha atau sebetulnya istilah planet ini kurang tepat bagi Vedic astrologi ya, karena matahari ini juga dianggap planet dalam Vedic astrologi. Graha artinya sebetulnya adalah benda langit atau benda-benda yang beredar di langit yang memberikan karma. Jadi Surya, lalu bulan, lalu Jupiter dan sebagainya itu dianggap sebagai graha atau dinamakan graha oleh para resi Vedic astrologi. Jadi Surya atau Sun itu memiliki nama lain, bahasa Indonesianya matahari, Aditya itu namanya Surya, Radite dalam bahasa Jawa, dan solar. Jadi jejak-jejak Vedic astrologi di kebudayaan Nusantara itu bisa terlihat ya. Jadi Surya ini menguasai hari Minggu. Dan hari Minggu di dalam bahasa Jawa kuno itu dinamakan Hari Radite. Dan juga di kebudayaan Barat, jejak-jejaknya juga terlihat, jejak-jejak astrologi ya. Jadi di kebudayaan Barat, hari Minggu dinamakan Sunday atau Hari Matahari. Jadi setiap planet dalam Vedic astrologi memiliki makna atau signification atau dalam bahasa Sanskrit disebut karaka yang artinya adalah makna yang mewakili dari graha atau planet tersebut atau sifat-sifat yang mewakili planet tersebut. Untuk matahari atau surya, signification-nya atau karakanya adalah Atman. Atman berkaitan langsung dengan ruh kita yang diberikan oleh Tuhan, kemudian raja, ayah, atasan, otoritas, pemerintah, status, power, mata, dan jantung. Sebetulnya karaka atau signification dari planet Surya ataupun planet lainnya itu sebetulnya banyak sekali. Jadi saya di sini hanya akan memberikan signification atau karaka yang inti yang sering dipakai dalam reading Vedic Astrology. Jadi ada istilah dalam Vedic Astrology yaitu Surya atau Sun is the king. Jadi Surya atau matahari itu adalah raja dan dia adalah raja di tata surya kita. Dan surya itu memberikan kehidupan di tata surya kita karena tanpa matahari di tata surya kita tidak akan ada kehidupan. Jadi kita bisa membayangkan sifat-sifat matahari itu adalah sifat-sifat seperti raja. Ini untuk mempermudah kita mengingat. Jadi surya itu sangat berkuasa dan memiliki energi yang sangat besar dan dia memerintah seluruh planet di tata surya kita. Dalam artian semua planet di tata surya kita itu terikat oleh daya tarik gravitasi dari surya. Itulah kenapa surya diberikan signifikasi pemerintah, atasan, otoritas, raja, ayah juga biasanya berkuasa di rumah tangganya, atau apabila di keluarga tersebut hanya ada single parent, yaitu ibu, maka ibu akan mendapatkan signifikasi dari surya juga, gitu ya. Sebagai contoh, orang-orang yang memiliki placement atau penempatan surya yang bagus, mereka akan menjadi orang yang memiliki prinsip yang kuat, kemudian tegas, dan akan berusaha mengatur setiap aspek di dalam kehidupannya. Tapi apabila placement surya jelek, maka orang tersebut akan tergantung jeleknya ya. Jadi ketika kualitas surya pada birth chart seseorang itu powerful, kuat, tapi dia dalam rumah yang jelek atau terpengaruh oleh planet yang jelek, maka sifat-sifat positif dari matahari atau surya akan menjadi terbalik. Jadi kualitas surya yang bagus, dia itu akan bersifat hanya ingin memberi seperti matahari ya. Jadi surya itu memberikan sinarnya, memberikan kehidupan di dunia itu tanpa pamrih. Nah, ketika surya
kualitasnya jelek, maka dia akan menjadi kebalikannya, yaitu dia hanya akan menuntut perhatian, menuntut orang lain untuk menuruti keinginannya. Kemudian dia akan menjadi orang yang sangat distraktif dan dominan, emosional, dan sebagainya. Dan yang terutama adalah ego. Jadi ketika orang kualitas suryanya jelek, dia akan menjadi orang yang sangat egois. Sedangkan orang yang kualitas suryanya bagus, dia akan menjadi sangat egoless. Jadi dia hampir tidak memiliki ego karena dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain. Planet yang kedua dalam Vedic Astrology adalah Moon atau Chandra. Nama lain Moon atau Chandra adalah bulan, Luna atau Soma. Hari yang dikuasai Moon adalah hari Senin atau Monday, Monday atau Monday ya kalau zaman dulu. Kemudian bergeser menjadi Monday. Menariknya di dalam tradisi Jawa lama atau Jawa kuno, hari Senin itu dinamakan hari Soma atau bulan juga. Signification atau karaka dari Chandra adalah kesadaran, pikir, dan rasa, termasuk emosional. Kemudian karaka yang lain adalah ibu. Jadi ibu itu digambarkan oleh Chandra. Happiness in life atau kebahagiaan dalam hidup. Jadi ketika kualitas Moon atau Chandra di dalam birth chart itu bagus, maka orang tersebut akan mudah untuk merasa bahagia. Jadi dia akan jauh dari atau dia akan jarang sekali mengalami stres, depresi, putus asa, dan sebagainya. Chandra juga menggambarkan pendidikan, kemakmuran, rumah tinggal. Rumah tinggal kita itu dilambangkan dengan Chandra, properti, dan vehicle atau kendaraan. Selain itu, Chandra juga menggambarkan air, karena dia sifatnya adalah elemen air, pakaian, susu, dan sebagainya. Jadi nanti dari signification ini nanti kita akan coba berikan contoh untuk diaplikasikan ke dalam birth chart. Apabila Surya is the king atau Surya adalah raja, maka Chandra is the queen. Jadi kedua planet Surya dan Chandra ini sangat berpengaruh besar terhadap seseorang. Planet yang ketiga adalah Mars atau Manggal. Mars atau Manggal itu menguasai hari Selasa yang dalam bahasa Jawa kuno hari Selasa itu disebut Anggara atau Manggala. Jadi apabila matahari memberikan kehidupan, maka Mars itu menguasai survival spirit atau survival ability. Jadi ketika matahari memberikan kehidupan, Mars adalah planet yang bertugas untuk mempertahankan kehidupan itu. Jadi karakanya adalah karaka kekuatan tubuh secara fisik, power, energi secara fisik, kemudian purpose of life atau tujuan hidup. Jadi apabila orang yang Marsnya lemah, maka dia akan kehilangan tujuan hidup atau memiliki tujuan hidup yang lemah atau enggak jelas dan sebagainya. Kemudian Mars juga melambangkan militer, harga diri, keberanian. Jadi apabila orang yang memiliki Mars lemah, biasanya keberaniannya itu kurang. Mars juga menguasai tanah, jadi properti itu dibagi dua. Satu adalah tanah, yang kedua adalah tanah yang ada bangunan di atasnya. Jadi hanya tanah saja itu dilambangkan oleh Mars, sedangkan properti atau tanah yang ada bangunan di atasnya itu dilambangkan oleh Saturn. Kemudian Mars juga melambangkan saudara laki-laki, terutama saudara laki-laki yang lebih muda. Di bagian ini saya akan memberikan contoh mengenai penempatan planet di dalam birth chart. Jadi tadi kita sudah membahas matahari, Chandra, dan Mars. Kemudian dalam slide ini saya juga sudah menuliskan karaka atau signification dari rumah di birth chart, yaitu misalnya R1. R1, R itu adalah singkatan dari rumah ya. Jadi R1 adalah rumah nomor 1, seperti yang terlihat di sini. Kemudian R2 itu adalah rumah nomor 2, R3 rumah nomor 3, R4 rumah nomor 4, dan sebagainya. Jadi rumah nomor 1 dalam Vedic Astrology itu menggambarkan self atau diri kita sendiri, gitu ya. Jadi rumah nomor 1 juga dinamakan Lagna atau ascendant, atau juga bisa disebut rising sign. Jadi zodiak yang terbit pada saat kita lahir itu berada di rumah nomor 1. Rumah nomor 1 ini adalah rumah yang paling berpengaruh di dalam kehidupan seseorang karena rumah nomor 1 menggambarkan self atau diri orang tersebut. Jadi zodiak atau planet yang berada di rumah nomor 1 akan
Jadi zodiak atau planet yang berada di rumah nomor 1 akan menjadi sifat karakter utama dari orang tersebut dan orang tersebut akan dipengaruhi oleh zodiak dan planet yang berada di rumah nomor 1 secara besar. Oke, jadi contohnya apabila kita menempatkan Surya di rumah nomor 1, kita bisa mulai menghubungkan sifat-sifat atau signification dari Surya dan rumah nomor 1, yaitu self. Jadi sifat-sifat Surya yang kita bayangkan tadi seperti raja, dominan, itu akan menjadi kepribadian yang dominan di orang tersebut. Jadi orang yang memiliki Surya di rumah nomor 1, biasanya orang tersebut memiliki sifat yang dominan, tegas. Kemudian bila kualitas Suryanya bagus di rumah nomor 1, dalam artian tidak terpengaruh oleh planet-planet yang negatif, itu dia akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan juga apabila kalian ingat bahwa Surya itu salah satu karakanya adalah government atau pemerintahan. Jadi apabila kualitas Surya orang tersebut bagus dan berada di rumah pertama, maka orang tersebut akan mendapatkan support atau dekat dengan government atau pemerintahan. Biasanya orang-orang yang memiliki Surya di rumah pertama itu memiliki potensi yang sangat besar untuk bekerja di pemerintahan atau badan-badan atau instansi yang berkaitan dengan pemerintahan. Atau juga apabila dia seorang wirausaha, maka dia akan mudah mendapatkan proyek dari lembaga pemerintahan. Itu adalah efek dari Surya di rumah nomor 1. Kemudian contoh nomor 2, misalnya kita letakkan Moon atau Chandra di rumah nomor 4, maka kita bisa mulai mengaplikasikan sifat-sifat atau karaka dari Moon ke karaka di rumah nomor 4. Jadi karaka atau signification dari rumah nomor 4 adalah menggambarkan ibu, menggambarkan rumah tempat kita tinggal juga menggambarkan kelimpahan. Jadi penempatan Moon atau Chandra di rumah nomor 4, untuk supaya kita mudah mengingat, maka Moon itu memiliki sifat health, wealth, happiness in life, and mother. Jadi kesehatan, kelimpahan, kebahagiaan dalam hidup, dan ibu. Sedangkan rumah nomor 4 juga menggambarkan ibu, rumah, kelimpahan. Dan juga banyak karaka lainnya, termasuk salah satunya adalah kebahagiaan di hari tua itu dilihat dari rumah nomor 4. Jadi, apabila ada orang yang memiliki moon di rumah nomor 4, dan satu lagi, rumah nomor 4, penguasanya atau lordnya atau pemiliknya adalah moon. Jadi, dalam kasus ini, Moon atau Chandra itu berada dalam rumahnya sendiri. Maka bisa dibilang apabila Chandra sendirian di rumah nomor 4 di kasus ini, dan dia tidak mendapatkan aspek atau pengaruh dari planet yang bermusuhan dengan dia, maka posisi Moon di rumah nomor 4 akan menjadi posisi yang bagus, di mana orang tersebut akan menjadi orang yang mudah untuk berbahagia, jauh dari stres, depresi, kemudian dia memiliki kelimpahan atau potensi atau berpotensi memiliki kelimpahan dalam hidupnya. Kemudian orang tersebut juga akan dekat dengan ibunya atau dia akan menjadi tergantung dengan ibunya. Jadi istilahnya orang yang memiliki Chandra di rumah nomor 4 biasanya dia adalah anak mama ya. Jadi apa-apa dia akan membutuhkan ibunya. Dan ini adalah salah satu kombinasi yang baik untuk Chandra di rumah nomor 4. Kemudian contoh untuk planet Mars, jadi misalnya kita letakkan Mars di rumah nomor 10. Pertama kita lihat sifat-sifat dari Mars adalah keberanian, kemudian purpose of life, kemudian power, survival ability, dan sebagainya. Kemudian kita lihat karaka atau signification dari rumah nomor 10. Jadi rumah nomor 10 adalah rumah yang signification-nya sebagian besar itu menguasai pekerjaan, profesi, karir. Dan juga rumah nomor 10 menggambarkan situasi di kantor kita. Penempatan Mars di rumah nomor 10 ini adalah salah satu penempatan yang sangat bagus untuk karir dan profesi. Karena power dan keberaniannya, maka Mars di rumah nomor 10 akan membuat pemilik berchart memiliki potensi yang besar untuk karir yang cemerlang, dan dia akan meniti karir itu naiknya akan cepat sekali apabila kualitas Mars yang dia miliki itu kualitasnya bagus. Bagus dalam artian tidak terpengaruh oleh planet yang bermusuhan dengan dia. Jadi kita anggap saja Mars sendirian dan tidak teraspek oleh planet lain,
yang merugikan dia, maka karir orang ini akan menjadi sangat cemerlang di kantor, tapi dia memiliki kecenderungan untuk berpindah-pindah kerja. Orang dengan Mars di rumah nomor 10 juga merupakan orang yang memiliki energi yang sangat besar, jadi dia akan selalu aktif bergerak dan tidak bisa diam. Oke, sampai di sini dulu bagian pertama dari pembahasan mengenai planet dan contoh-contoh untuk aplikasinya. Bila belum subscribe, jangan lupa subscribe di channel YouTube Astrometa. Sampai jumpa di seri nomor 2 dalam seri ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.